Ketemu aja belum sama wamennya tuh. Bakal dilaporin nggak Pak itu untuk penyebar hoaxnya Pak? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu menterinya saya. Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoax yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Meskipun demikian, dukungan yang ditujukan kepada bakal capres tertentu alangkah baiknya apabila tidak terlalu fanatis sehingga rela untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menjadi bemper politik dari bakal calon presiden yang diusungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setiap kali menjelang perhelatan demokrasi, negeri ini selalu gaduh. Iklim politik selalu diwarnai dengan warming up atau pemanasan yang ditandai dengan berbagai framing jahat, kemudian juga serangan kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak pendukung ditujukan atau untuk menyerang kepada lawan politiknya. Demikian juga halnya dengan yang terjadi menjelang kontestasi Pilpres 2024, di mana kita sudah memasuki tahun politik. Dalam beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan berita viral seorang menteri yang sekaligus juga seorang capres melakukan penamparan dan pencekikan terhadap seorang wakil menteri atau wamen. Dalam video unggahan tersebut memang tidak disebutkan namanya, tetapi dari berbagai rangkaian peristiwa dan konteks yang dibicarakan, tampaknya nama yang dimaksud adalah Prabowo Subianto yang melakukan penamparan terhadap Wakil Menteri Pertanian, dalam hal ini adalah Harvik Hasnul Kolbi. Yang membuat suasana politik semakin memanas adalah reaksi keras dari relawan Indonesia Bersatu yang telah melaporkan pihak-pihak yang mengunggah berita hoax tentang peristiwa kekerasan di lingkungan istana tersebut ke Barreskrim Polri. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, menyatakan bahwa penyebaran berita hoax tersebut telah mengganggu jalannya roda pemerintahan. Ia pun meminta Barreskrim Polri untuk segera menindak tegas, memanggil pihak-pihak terkait penyebaran berita hoax tersebut karena dinilai sudah sangat keterlaluan. Adapun bagian berita bohong atau hoax yang dilaporkan adalah terkait adanya penamparan dan pencekian oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Harvik Hasnul Kolbi. Sementara itu Prabowo sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak ada peristiwa penamparan dan pencekian itu. Bahkan Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk melakukan cross-check kebenarannya. Oh, katanya ini Pak. Katanya ini apa? Isu itu Pak yang Katanya kan sempat menampar wakil menteri itu. Apa? Menampar Pak. Isunya Pak, ada isu yang dalam video. Ya ditanyakan lah. Ya, dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross-check kebenarannya. dari Pak Prabowo sendiri mungkin Pak Prabowo kayak gimana Pak tanggapannya Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Bakal dilaporin nggak Pak itu untuk penyebar hoaxnya Pak? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu Ya, menterinya pernah. saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira Pak? Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari gitu ya. Terima kasih Pak. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Pemirsa, relawan Indonesia Bersatu melaporkan ke Barreskrim soal dugaan penyebaran berita bohong atau hoax terkait Prabowo Subianto yang viral di media sosial. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Usman Hasibuan, mendatangi Barreskrim Polri untuk membuat laporan soal isu menyangkut Prabowo Subianto. Lisman menyebut pemirsa telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya, seperti tangkapan layar berisi informasi yang beredar.
Relawan Indonesia Bersatu menyayangkan perihal berita bohong yang menyebutkan Menhan Prabowo Subianto menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan. Pertanian maksud kami pemirsa. Pertahanan negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga laporkan beberapa penyebar berita hoak yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoak yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoak kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Mentan atau Wamennya, Bang? Wamentan. Wamentan. Iya, ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian juga bahwa tidak ada kejadian tersebut. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam dunia politik dan demokrasi, siapa mendukung siapa merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi. Sepanjang hal itu dilakukan dengan normal-normal saja, saya kira tidak akan memberikan efek politik apapun, karena memang hal itu dijamin oleh undang-undang. Meskipun demikian, dukungan yang ditujukan kepada bakal capres tertentu, alangkah baiknya apabila tidak terlalu fanatis sehingga rela untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menjadi bemper politik dari bakal calon presiden yang diusungnya. Salah satu contohnya adalah berupa framing jahat, kemudian juga bentuk kampanye hitam yang ditujukan untuk mendowngrade dan mendelegitimasi bakal calon yang diusung oleh lawan politiknya. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi kalau hanya berupa rangkaian narasi yang dikembangkan sendiri tanpa fakta dan bukti yang valid dan dapat dipercaya kebenarannya. Hal ini tentu saja akan membuat suasana politik semakin memanas, sehingga antar kubu bukannya beradu gagasan, beradu visi dan misi untuk memberikan harapan kepada rakyat yang terbaik buat kemajuan negeri ini, tetapi justru saling cakar, saling bertengkar antar pendukung bakal capres. Hal ini terbukti dengan serangan berita hoax yang ditujukan kepada capres Prabowo Subianto, yang tentu saja para pendukungnya tidak menerima atas perlakuan yang dilakukan oleh lawan politiknya. Nah, setelah saya cek ulang, tampaknya konten video yang memuat tentang penyebaran berita hoax, peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, bahkan pencekian yang dilakukan kepada Wakil Menteri Pertanian, tampaknya belum di take down atau belum dihapus. Melihat fakta semacam ini, tentu saja pihak pengunggah sudah siap untuk bertanggung jawab dan siap menanggung risikonya apabila aparat penegak hukum nanti menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh relawan Indonesia Bersatu. Tentu saja ini merupakan sebuah konsekuensi logis, berani berbuat tentu harus bertanggung jawab. Dan inilah salah satu bukti bahwa antara dunia politik dengan dunia hukum memang batasnya itu tipis sekali. Bahkan hampir tidak berjarak kalau sampai kita sendiri tidak berhati-hati ketika kita menjadi pendukung bakal capres tertentu. Lebih baik kita memperbanyak untuk mempromosikan kelebihan dan prestasi serta rekam jejak dari bakal calon presiden yang kita usung, daripada kita harus mencari-cari celah atau kelemahan dari bakal calon lawan politik sehingga hal ini bisa berisiko terhadap masalah hukum. Sikap fanatisme tentu saja sah-sah saja sepanjang sikap fanatisme ini tidak terlalu berlebihan. Kalau sudah sampai melakukan framing jahat, apalagi menggunakan kampanye hitam untuk menghantam lawan politik, ini tentu saja sangat berisiko, sangat berpotensi kita harus berhadapan, dan bisa saja hal itu akan tersandung masalah hukum
sehingga justru malah merugikan diri kita sendiri. Jika hal itu terus dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, bukan tidak mungkin hal itu justru bisa menjadi bumerang yang akan menghantam bakal capres yang diusungnya sendiri, karena terlalu masif, terlalu intensif di dalam menyebarkan berita-berita hoax, apalagi dilandasi dengan sentimen kebencian, sampai harus melakukan framing jahat dan kampanye hitam kepada bakal capres yang diusung oleh lawan politiknya. Semoga saja hal ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Kita harus selalu ingat pesan Presiden Jokowi yang tadi sempat disampaikan bahwa sebelum kita share, kita harus saring terlebih dahulu. Kendalikan jari. Demikian juga ketika kita membuat konten video, sebaiknya kita selalu ingat, mulutmu adalah harimaumu. Apabila kita tidak berhati-hati, mulut kita sendiri yang justru akan menerkam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.